Waduh, hai. Alhamdulillah, akhirnya bisa bikin video untuk Mango episode terbaru. Dan gue akuin sih, yang akan gue obrolin di apa namanya ya, di Mango kali ini nih, mungkin bukan topik yang populer banget sih. Tapi ini udah lama banget gue apa ya, resah gitu, pengen ngobrol ini kayak gatel. Dan sebetulnya apa namanya ya? Gue mau ngasih disclaimer dulu sih sebelumnya. Di sini gue bukan yang paling tahu ya tentang hal ini, dan video ini tidak akan apa ya, mengandung pembicaraan yang 18 plus banget gitu loh. Cuma pengen sharing aja gitu, dan mungkin lebih tepatnya gue sebagai pemantik kali ya untuk topik pada hari ini. Iya, hari ini gue pengen ngomongin tentang akun alter di Twitter. Akun alter di Twitter. Karena yang gue amatin sih di Twitter ya. Gue nggak tahu ya, apa ada akun alter di medsos lain. Gue nggak tahu, tapi yang paling yang gue sering sih, karena gue juga seringnya aktif di Twitter, ya itu akun alter di Twitter gitu. Dan sebetulnya sih gue masih ngerasa ini topik ini bisa lebih valid dibawakan kalau misalnya gue ngajakin collab seseorang gitu loh. Tapi uh, beberapa pemilik akun alter yang gue kenal ya belum mau bersedia gitu loh, karena ya kan takut gitu ya kali ya, identitasnya akan terbuka. Dan iya, gue tuh kenal, ya kenal, dan juga pernah berinteraksi juga dengan akun-akun alter yang ada di Twitter, karena pun eh, akun gue tuh ngefollow juga beberapa akun alter di Twitter, dan kita ya pernah ngobrol di DM ataupun bahkan pernah meet up juga, tapi buat ngobrol doang. Buat ngobrol doang. Gue nggak pernah ngelakuin hal-hal yang macem-macem, dan tidak akan pernah mau juga, dan semoga tidak akan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Tapi hmm, gue pernah ngobrol sama mereka kan, terus kayak ngediscuss kenapa sih akhirnya mereka terjun gitu loh di dunia alter gitu. Karena kalau misalnya teman-teman tahu tuh, akun alter itu tuh banyak base-nya ya di Twitter itu tuh. Dan tapi sebetulnya akun alter itu apa sih? Nah, eh sepengetahuan gue nih ya, sepengetahuan gue, akun alter itu istilahnya akun-akun yang dimana mereka itu bisa menyembunyikan identitas mereka gitu loh, atau enggak mereka bisa apa ya, memunculkan sifat asli mereka di akun tersebut gitu loh. Kan kayak orang banyak tuh kayak punya first account itu biasanya yang identitas aslinya tuh, terus habis itu mereka punya second accountnya ini ya, ya untuk apa ya, berekspresi sesuai apa yang mereka mau gitu loh, dengan sesuai yang mereka nyamankan gitu. Dan akun alter ini termasuk genre-genre yang itu gitu loh, yang apa ya, ditujukan untuk menyembunyikan identitas asli atau memunculkan sifat aslinya tapi dengan identitas yang berbeda gitu dari identitas asli si akun-akun tersebut, si pemilik akun tersebut gitu. Dan hmm, apa ya, sebetulnya fenomena akun alter ini kalau gue rasa ya kan, kalau gue pribadi, gue udah aktif di Twitter itu dari tahun 2010. Ya kayak gue masih kelas 6 SD gue udah aktif tuh. Kayak gue udah ngeliat kayak gimana sih Twitter dari zaman sekarang gimana. Sampai akhirnya akun Twitter pertama gue ke suspend, dan akhirnya gue bikin yang baru di tahun 2018, dan sampai sekarang itu yang akun yang aktif itu adalah akun yang baru gitu loh, akun gue. Dan sampai tahun-tahun itu juga akun alter itu tuh sebetulnya banyak variannya menurut gue ya. Misalnya akun alter yang menurut gue paling terkenal tuh dulu @pocong. Pocong yang G-nya itu ada 3. Eh, itu sebelum kita tahu bersama Pocong itu ternyata pemilik akunnya bernama Arif Muhammad, kan gak ada yang tahu dulu tuh Pocong itu tuh siapa sih. Tapi tiba-tiba dia muncul, dan
tweet-tweetnya itu tuh lucu gitu loh, genre-nya tuh komedi gitu loh, dan eh, relate ke kehidupan kita sehari-hari. Jadinya itu kayak kita suka aja gitu nge-follow akun itu, dan akhirnya Pocong jadi terkenal. Terus akun alter kedua yang menurut gue terkenal banget tuh dulu itu Vicen22 ya. Vicen22, gak ada yang pernah tahu kan Vicen22 itu siapa? Atau udah tahu Vicen22 itu, di balik akun Vicen22 itu siapa? Kan sempat misterius sih itu ya. Itu siapa sih sebetulnya akun yang dibalik Vicen22 itu? Tapi tweet-tweetnya dia tuh berisi tentang kata-kata romantisme, galauan dan sebagainya, dan itu tuh terkenal banget sih dulu. Dan Pocong dan Vicen22 ini nih bagi gue tuh dua contoh akun alter yang terkenal gitu loh di masa lalu. Di medio tahun berapa ya? 2011 sampai 2013 ya, apa 2014 ya gitu. Sekitar tahun segitulah yang gue amatin ya dengan mata kepala gue sendiri gitu ya. Dan hmm, gue nggak tahu mulai kapan ya, tapi akun alter itu lama-lama jadi dipersepsikan itu negatif gitu loh oleh orang-orang. Kayak gue mulai dari 2016 ya, 2015 mungkin ya, 2015 2016 ya, dimana waktu itu Twitter tuh lagi emang sepi-sepinya gitu loh. Jadinya itu jadi kayak base buat orang-orang yang ingin membahas tentang 18 plus, itu muncul akhirnya gitu loh dalam bentuk akun alter gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang itu tuh akun alter itu muncul sebagai akun-akun yang apa ya, yang tweetnya itu isinya bahas hal-hal dewasa semua gitu loh, 18 plus. Terus habis itu tentang ya berhubungan seksual, sampai kita kenal istilah ada namanya BO. Terus habis itu jual konten, terus habis itu ada istilah ya CC, LC gitu. Gue tahu ya. Iyalah kan gue temenan. Tapi maksudnya mulai sejak itu gue rasa akhirnya itu jadi dipandang negatif gitu loh sama orang-orang gitu loh tentang si akun-akun alter ini. Dan gue sampai apa ya, temen-temen gue sih sebetulnya dan juga beberapa anak Twitter tuh kayak punya stigma, misal apalagi yang perempuan nih, nih kalau misalnya cowok yang gue suka ngefollow base atau ngefollow akun-akun alter nih, berarti si cowok nih brengsek nih, cowok-cowoknya ini bejat nih dan sebagainya gitu. Padahal bagi gue ya sebenarnya sah-sah aja sih mereka ngomong kayak gitu sih, karena emang persepsi akun alter yang beredar sekarang tuh emang ya mohon maaf nih ya negatif banget. Tapi apakah akun alter ini nih selamanya isinya negatif? Bagi gue pribadi yang juga udah berkesempatan untuk berinteraksi dan ngobrol sama beberapa akun alter yang di Twitter, bagi gue tuh akun alter itu nggak selamanya negatif gitu loh. Karena justru gue mikir sisi positifnya itu, akun alter di Twitter itu, pemilik akun alter di Twitter itu bisa apa ya, meluapkan keinginan mereka, keresahan mereka itu dengan jujur gitu loh. Kan mereka kan sebetulnya tuh mereka hanya butuh keamanan gitu loh, istilahnya butuh rasa aman dalam mengekspresikan apa yang mereka suka, apa yang mereka tertarik gitu loh. Dan jadinya tuh masuknya ke ranah dunia alter gitu. Ya memang gue juga pribadi juga apa namanya ya, nemu beberapa akun alter yang gue nggak suka sih, karena ya di setiap pengguna Twitter pasti ada yang baik, ada yang buruk lah, itu gue udah tahu. Akun alter pun juga gitu, ada yang akun alter yang baik dan juga akun alter yang buruk. Dan sayangnya akun alter ini nih kayak termakan apa yang namanya ya, istilah yang tepat apa ya kira-kira ya, persekusi gitu dari orang-orang kalau misalnya akun alter itu isinya cuma bahas tentang 18 plus, tentang bokep dan open BO dan sebagainya. Itu kayak udah stigma yang terkait erat gitu loh dengan akun-akun alter yang ada di Twitter ini. Tapi bagi gue ya akun alter itu ya
sah-sah aja untuk ada di Twitter gitu loh, karena ya inilah media sosial gitu loh, dengan banyaknya apa namanya, dengan banyaknya komunitas-komunitas yang ada gitu loh. Kalau misalnya ada yang nggak suka dengan akun alter, ya jangan follow akun alter gitu. Itu kayak simple banget gak sih? Tapi akun alternya juga ya mungkin bisa lebih memperbaiki citra kali ya. Bukan memperbaiki citra ya, kayak memperbaiki persepsi yang ada gitu, yang beredar di masyarakat. Karena selama yang gua kenal nih, gue banyak banget ketemu akun alter yang istilahnya tuh sebetulnya orangnya asik, baik gitu loh, dan gak selamanya ngomongin tentang 18 plus juga. Bahkan gue kayak nemu beberapa lessons of life dari mereka gitu loh, dan itu keren banget sih. Kayak gue tuh selama ini kayak nggak mau ngebatasin pergaulan gue di Twitter juga. Gue kayak nge-follow banyak akun juga, kayak ya termasuk akun alter, akun Korea, akun ya fan account, cyber account dan sebagainya. Gue juga nge-follow mereka gitu loh, karena gue butuh apa namanya, pandangan mereka terhadap ini yang bisa juga membuat gue tahu gitu loh, dan fully aware, oh ternyata mereka tuh kayak gini, oh mereka tuh kayak gitu gitu loh. Jadi ya gitu aja sih. Dan tapi sekali lagi, ini pandangan gue pribadi ya, tidak juga, jangan buru-buru juga dijadikan sebagai reference dan sebagainya. Dan gue pribadi juga masih berharap pengen bikin video lanjutan dari ini, tapi collab gitu loh. Jadi gue punya pandangan yang lebih luas yang bisa dihadirkan di video gue selanjutnya gitu. Ya mungkin sampai saat ini ya cukup sampai segitu aja sih, nggak mau panjang-panjang juga. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil juga. Dan mantap.